Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, sedap banget kopinya. Kopi pagi ini dari Mas Pujo, Tuan Mister Pujo Jungle Kopi. Welcome to the jungle. Makasih Mas Pujo. Kita akan membahas tentang apa hari ini? Kita membahas tentang teknik presentasi. Jadi salah satu dosa terbesar dalam presentasi adalah kelamaan. Terlalu lama dalam memberikan presentasi. Nah ini selalu menjadi kunci utama saya dalam presentasi. Jadi saya selalu memberikan nasihat kepada semua orang yang presentasi bahwa kalau presentasi ya key takeaway-nya aja. Kalau teknik presentasi itu ada banyak, saya memberikan banyak cerita atau pendidikan pelatihan tentang teknik presentasi ya. Satu-satunya kunci yang paling utama, kalau boleh lupakan semua, satu yang utama adalah waktu. Jangan lebih dari 17 menit. Ini kalau kita lihat ya, di dalam tempat presentasi yang sering dilihat orang ya, yang paling ngetop itu TED Talk ya. TED Talk, TED Talk ya. Coba dilihat itu ya. Mereka 18 menit ya. Kalau saya cek kenapa 18 menit ya, katanya ini gini. A TED Talk is 18 minutes long, ya. A length that was chosen by TED organizers based both on neuroscience and strategy. Jadi ini ya ada latar belakangnya. Jadi sebetulnya saya mengetahui ini atau menerapkan ini sebelum ada TED Talk. Dulu saya baca dari buku udah lama banget ya tentang teknik presentasi. Dia bilang 17 menit. Kenapa? Karena 17 menit itu sudah cukup sebetulnya waktu untuk menceritakan ide. Yang utamanya lagi adalah span attention dari manusia itu menurut manualnya itu 17 menit. Jadi kalau di atas 17 menit tuh kita sudah nggak bisa concern lagi, udah nggak bisa mencerna lagi. Jadi saya selalu cerita kepada mahasiswa saya ya, kalau mau presentasi TA, tesis, disertasi atau yang komersial pun ya selalu 17 menit. Jadi kalau belum selesai gimana Pak? Ya begitu kita tahu ya, misalnya kita capai 15 menit mau ke 16 menit ya kita udah tahu belum selesai. Kita tutup aja. Baiklah, nampaknya masih banyak yang ingin saya ceritakan, tapi nanti kita bahas ditanya jawab saja. Terima kasih. Tutup ya, closing. Saya rangkumkan presentasi saya adalah ini. Udah tutup aja. 17 menit, jeret gitu. Ya, jadi selalu 17 menit ya. Itu saya cerita ke mahasiswa saya. Itu kadang-kadang saya cerita ya ke mahasiswa saya 17 menit pada nggak percaya tuh. Ada yang tetap aja nekat. Di saya sebagai pembimbing di belakang itu kan udah nunjukin jam ya, pakai jam ya. Itu 17 menit udah terkapar ya. Pengujinya ada salah satu yang udah pingsan, satu lagi main soliter. Gak bisa di atas 17 menit ya. Jadi nggak bisa ya 17 menit ya. Ini tadinya saya pikir orang-orang makin baik ya dalam teknik presentasi, tapi makin lama makin parah. Ada yang presentasinya 1 jam. Semuanya ingin diceritakan. Saya bilang tidak semua harus ceritakan ya. Sisanya masih banyak itu nanti disiapkan untuk pertanyaan. Jadi sengaja kita menyisakan bagian yang kita beli ya, kita jebakan Batman untuk pertanyaan. Memang udah gitu. Ya. Jadi kalau misalnya poinnya banyak Pak, kalau poin saya banyak yang ingin disampaikan gimana Pak? Pilih 3 saja gitu ya. Jadi misalnya poin saya ada 7 Pak, ya pilih 3 aja. Steve Jobs tuh kalau presentasi cuma 3 ya, selalu dia cerita ini. Terus habis itu ya, by the way, gongnya tuh, by the way, saya meluncurkan OS baru, by the way, saya meluncurkan iPad baru, by the way, ya seolah-olah by the way ya, padahal itu didesain. Tidak by the way gitu ya, tapi didesain gitu. 3 poin, 3-nya tuh gong ya, selalu gitu. Ini juga ya, saya tuh sering kalau jadi pembicara sering dijadiin yang terakhir, jadiin gong. Wah itu problem tuh.
Karena misalnya gini ya, masing-masing pembicara itu diberi waktu 20 menit. Wah, 20 menit itu kan cukup banyak ya. Dia bisa maju dulu, siap-siap segala macam ya. Nah, udah 20 menit. Jadi pembicara pertama, lama dia, kelamaan. Dia ngambil waktu 28 menit. Jadi udah ngambil waktu saya itu 8 menit ya udah. Pembicara kedua sama aja gitu ya. Udah mengambil juga waktu 7 menit ya. Kelewatan 7 menit gitu ya. Jadi waktu saya udah kehabisan 15 menit. Jadi waktu saya tinggal sisa 5 menit. Gimana coba? Saya mau nekat nggak? Ya, enggak. Karena waktunya itu kebetulan acara itu waktunya memang sudah didesain gitu ya, 1 jam 20 ya. Kalau dia lewat itu penontonnya, pendengar itu udah ngeliatin jam karena udah mau keluar gitu ya. Saya 5 menit aja presentasi. Poin saya adalah ini. Udah 5 menit selesai. Wah, selesai presentasi saya, penonton itu surak semua, keplok tangan, keplok. Wah, kenapa? Karena mereka udah nggak bisa lagi dengerin yang lain-lain lagi. Nggak bisa masuk kepalanya. Rugilah ya bagi kita cerita udah berbuih-buih tapi nggak didengerin deh. Dan honornya tetap sama. Honor saya dengan bicara yang lain sama, 5 menit sama 15 menit yang kemudian dibabat 20 menit yang dibabat kelebihan sama. Balik lagi prinsip utama dalam presentasi, teknik presentasi utama adalah waktu. Kejahatan utama dalam presentasi adalah melewati batas waktu. Gitu ya. Ingat ya, 17 atau 18 menit. Jadi saya latihan terus tuh. Sampai kalau presentasi saya ting gitu ya, udah itu. Berarti slide-nya jangan 75. Slide-nya 15, 12 ya, Anda timbang-timbang. Begitu ya. Oh iya, sekarang tambah lebih parah lagi katanya atensi anak-anak muda, anak-anak sekarang ya, lebih turun lagi. Itulah sekarang orang-orang mengatakan harusnya micro learning, yaitu 5 menit atau kurang. Nah, kayak sekarang ini udah 7 menit, udah kecapean gitu orang-orang dengerinnya. Udah skip, next video atau apa gitu ya. Jadi gitu ya. Maka seharusnya gini juga harus saya pecah, misalnya kalau misalnya dia, waduh ini anak-anak sekarang 5 menit ya, berarti saya pecah 5 menit jadi 3 section. Memecahnya itu bisa gampang ya, misalnya tadi ya 17 menit. Kalau ngajar kan kadang-kadang kan ngajar itu kan 1 jam ya, 1 jam ngajar nggak 1 jam ya, 50 menit sebetulnya kan, ada 10 menit untuk mahasiswa itu supaya bisa tutup buku segala macam, pindah kelas gitu ya. Jadi jangan kalau ngajar 1 jam jangan plak 1 jam, 50 menit ya. Ya, nah kalau begitu gimana? Ya kalau sudah 15 menit, 16, 17, 18 saya berhenti biasanya. Saya pura-pura. Sebentar ya. Ntar saya ambil spidol dulu ya. Ini kayaknya ini. Padahal gak perlu. Padahal itu di skenario kan saya ngambil spidol tuh. Iya spidolnya udah ada di situ. Tapi saya pura-pura taruh di tas. Sebentar ya. Atau saya jalan ke papan tulis. Ke papan tulis gitu ya. Oh iya gitu ya. Balik lagi. Ya, jadi harus ada jedanya kayak gitu, nggak bisa gitu. Tuh kalau Anda bayangkan ya, itu sama seperti saya kalau ngomong atau nyanyi gitu. Halo Bandung ibu kota Beriangan. Halo Bandung kota sudah namanya tidak. Wah, itu orang-orang yang dengerinnya udah pingsan duluan ya. Jeda penting ya. Berhenti 17 menit. Saya berhenti mau ngopi dulu. Ini baru 8,5 menit. Tapi ngopi dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget ini. Sehat semuanya ya. Next presentasi berikutnya Anda jangan lewat waktu. Percayalah kepada saya. Lewat 17 menit itu saya nilai Anda nggak bisa dapat A. Ya. Percayalah pada saya yang jam terbang presentasinya udah puluhan ribu jam. Presentasi jam terbang ngopinya, ini kayaknya juga udah puluhan ribu jam, puluhan ribu kilo, belum ya puluhan ribu kilogram. Kacau Pak Budi ya, cut. Assalamualaikum.